kita ikuti arahan sekaligus membuka kegiatan rapat fasilitasi saat ini akan disampaikan oleh yang kami sebut dengan hormat Ibu Elvira M. Gatot sebagai Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat kami hormati, kasih dan banggakan Kepala Bapeda Kota Mobagu, disebut dengan hormat Bapak Adnan Esos MSI, bersama dengan tim penyusun perubahan RKPD tahun 2023 yang sudah hadir bersama dan tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, baik yang berasal dari Badan Keuangan, dari Inspektorat, dari bagian hukum, kemudian juga teman-teman di Bapeda semuanya yang saya sangat, Bapak Litbang Kota-Kota Mobagu yang saya sangat hormati dan sudah banggakan. Kemudian tim Dalef Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah hadir secara langsung dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Korwas 1 Wilayah 5 Pak Januar Sayang yang sudah hadir juga bersama-sama dari Bapeda, Ibu Iwan Pidontoan, Bapak Richard Kasenda dari Bapeda, kemudian dari BKAD dan Biro Hukum nanti akan menyesuaikan dan apabila tidak bersama-sama nanti akan menyampaikan kertas kerja. Bapak Ibu, teman-teman yang mewakili bidang-bidang di Bapeda, semuanya yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena fasilitasi perubahan RKPD Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara sudah boleh dilaksanakan, dan pada hari ini untuk sesi yang kedua kita bersyukur kita boleh memfasilitasi perubahan RKPD 2023 Kota Mobagu. Dan pertama yang kami mau sampaikan bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini yaitu fasilitasi perubahan RKPD ini merupakan hal yang atau tahapan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana amanat peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya Permendagri 86 tahun 2017. Kita melakukan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD melalui KUPA maupun perubahan PPAS. Nah, di sini sebagai orang perencana, tentunya kami berharap kita semua yang hadir pada saat ini memiliki pemahaman yang sama bahwa agenda atau tahapan fasilitasi ini bukan hanya rutinitas belaka, tetapi ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Next slide saja, kita melihat fungsi daripada, next saja, next, ya. Ini yang menjadi strategisnya perubahan RKPD ini sebagaimana yang diamanatkan pasal 356 Permendagri 86 tahun 2017, di mana ini akan menjadi dasar penetapan perubahan renja perangkat daerah. Ini menjadi penting. Jadi secara simultan RKPD perubahan ini disusun bersama-sama dengan perubahan renja perangkat daerah. Ini harus simultan. Dan apa yang telah ditetapkan nanti dari proses penetapan perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Jadi ini mengapa tahapan ini menjadi penting. Kemudian KUPA dan PPAS disampaikan pemerintah daerah kepada legislatif, kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD. Nah, apa yang akan masuk dalam perubahan
perubahan APBD ini harus ada dalam RKPD. Jadi perubahan RKPD menjadi penting untuk semua dinamika pembangunan. Balik ke tadi, lingkup daripada perubahan, satu kali balik, back satu kali ya. Lingkup daripada perubahan RKPD ini, orang lihat bersama-sama kerangka ekonomi dan keuangan daerah, bab 3 kalau RKPD. Apakah yang orang tetapkan di induk itu bisa tercapai atau karena ada hal-hal tertentu sehingga kemungkinan tidak tercapai ataupun ada penajaman isu-isu strategis untuk mencapai kerangka ekonomi bahkan kerangka keuangan daerah. Apakah penerimaan yang kita harapkan dia masuk semua atau ada hal-hal yang terjadi terhadap penerimaan kita maupun program-program kegiatan dan subkegiatan yang mempengaruhi kerangka keuangan daerah kita. Ini yang harus kita lihat dalam penyusunan perubahan RKPD. Kemudian target sasaran pembangunan daerah, apa yang menjadi IKU kita. Kemudian prioritas pembangunan daerah, apakah ada yang harus di-review, itu dilakukan di perubahan ini. Kemudian juga prioritas pembangunan daerah. Mungkin ada 5, tapi karena kondisi mungkin dia semua kurang berubah jadi 4 atau seterusnya. Itu dari proses perubahan RKPD sehingga akan mengakibatkan adanya penambahan dan atau pengurangan program kegiatan maupun subkegiatan yang ada di perangkat-perangkat daerah, dan hal itu pasti akan berpengaruh pada target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah IKK yang ada di masing-masing urusan di penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu perubahan RKPD ini simultan dengan perubahan reja perangkat daerah, karena semua apa yang dirubah akan ada di reja. Kemudian menjadi kewajiban dari perangkat daerah, apa yang dirubah di reja perubahan harus disesuaikan juga di renstra perangkat daerah. Jadi ini yang harus kita kerjakan dan jangan menganggap ini cuma rutin. Yang penting tolong lakukan di fasilitasi. Tapi fasilitasi ini mau menjamin bahwa konsistensi, harmonisasi, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah itu tetap terjaga. Oleh karena itu, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah salah satunya di bidang perencanaan ini, menjamin bahwa sinkronisasi perencanaan itu dapat terjadi atau dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Ketika kota-kota membangun hadir di sini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama tentu ada surat permohonan. Satu kali lagi maju lagi satu kali. Ya. Kemudian tentu rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2023 atau rancangan peraturan wali kota. Kemudian hasil pengendalian dan evaluasi triwulan kedua, hasil review aktif oleh inspektorat terhadap rancangan akhir, format fasilitasi perubahan RKPD. Ini format ini memang SIPD, ditarik dari SIPD. Jadi perubahan RKPD tetap terintegrasi dengan SIPD karena dia akan terus mengalir pada proses penganggaran dan seterusnya. Jadi tetap perubahan RKPD ini ada dalam SIPD. Kemudian surat harmonisasi dari kantor Kemenkumham Sulawesi Utara untuk rancangan akhir peraturan wali kota ini. Ketika ini semua sudah dipenuhi, maka hari ini Kota-Kota Mobagu melaksanakan fasilitasi. Dan tidak lanjut daripada pelaksanaan fasilitasi ini, orang mesti lihat dia kriteria-kriteria karena ini perubahan. Tentu yang pertama waktu. Tentu dalam perubahan RKPD ini orang tidak akan melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik kan Pak Kaman yang memerlukan pembangunan 6 bulan, 3 bulan. Tentu itu tidak lagi orang alokasikan di perubahan RKPD. Kemudian juga tadi yang saya sudah sampaikan ini semua terintegrasi dalam SIPD. Yang pasti harus patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
kebijakan baru yang baru muncul setelah RKPD Indo. Itu harus dimasukkan dan harus orang perhatikan, pertimbangkan dalam penyusunan RKPD. Kemudian terkait dengan bagaimana kewajaran, kelayakan anggaran yang tersedia dengan kegiatan dan subkegiatan yang sesuai dengan indikator yang mau dicapai. Jadi ini supaya orang menjaga konsistensi dan bagaimana melihat kalau ada kekurangan pendanaan, ada refocusing, berarti ada kegiatan-kegiatan, subkegiatan yang terpengaruh dan akan berujung pada indikator kinerja, baik output maupun outcome. Dalam catatan BPKP untuk Korsup Gaya untuk penilaian, perencanaan dan penganggaran terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, salah satu catatan yang disampaikan dari hasil pemeriksaan BPKP baru kami terima, salah satunya adalah penajaman output dan outcome dalam dokumen perencanaan. Jadi kadangkala memang ini yang Pak Kaban kan, orang dengan perangkat daerah selalu mesti intens ini melihat ketika verifikasi renja, orang Bapedan ini boleh malu-malu. Kadang-kala orang malu dan segan untuk mengatakan kepada perangkat daerah karena waktu juga kan, orang selalu kok memang waktu yang sudah sangat kasih, sehingga kadang-kala orang memaksa Pak perangkat daerah merubah, sedangkan semua mesti kasih masuk. Sehingga itu yang paling menjadi kendala dalam proses perencanaan ketika mau menjamin bahwa program, kegiatan, subkegiatan betul-betul cocok dan dengan indikator output maupun indikator outcome dari kegiatan, subkegiatan maupun program. Jadi ini yang menjadi catatan BPKP dan juga saya teruskan kepada kota-kota pembagu karena mungkin bisa menjadi lesson learning bahwa ketika orang verifikasi reja dan renstra perangkat daerah, orang mesti lihat baik-baik itu DB indikator karena semua itu akan membentuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan selanjutnya indikator kinerja utama dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD yang harus orang distribusikan dan orang jabarkan dalam rencana kerja tahunan atau RKPD. Jadi menjadi penting, menjadi hal yang harus orang perhatikan ketika menyusun perubahan RKPD juga. Dan akhirnya kepada kota-kota Mobagu, next slide, next saja. Kembali dari fasilitasi ini, jangan buang-buang waktu, tim boleh terus dalam kebersamaan untuk segera menindaklanjuti hasil daripada fasilitasi ini untuk penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD 2023. Kemudian segera ditetapkan dan ini akan menjadi pedoman penyusunan KUPA dan PPAS 2023 dan diharapkan peraturan wali kota kota-kota Mobagu ini ketika ditetapkan paling lama 7 hari sudah disampaikan ke pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur melalui Bapeda. Jadi mungkin ini yang kita sepakati bersama dalam rapat fasilitasi ini dan mari kita berdiskusi, nanti akan diawali dengan paparan dan kita akan membahas bersama-sama lewat metode diskusi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan dengan memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, maka rapat fasilitasi perubahan RKPD 2023 kota-kota Mobagu saat ini dinyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah membuka rapat ini, Pak Kepala Bapelitbang dan Kota Mobagu untuk mempresentasikan gambaran singkat terkait perubahan RKPD Provinsi Mobagu tahun 2023. Pada Pak Kaban yang bersama. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Elvira Ketua MSI, Ibu Kepala Bidang, Ibu Francisca Kaeng MSI. Mohon maaf kalau gelarnya sana. Yang saya hormati Tindalek dari Provinsi, dari Bapenda, dari Inspektorat, dan rekan-rekan dari Bapeda Provinsi yang hadir, yang kami hormati teman-teman dari Kotombago, ini tim RKPD Kotombago, hadir dari Inspektorat, dari Keuangan, dari bagian hukum, dan dari Bapeda sendiri. Mohon maaf Ibu Kaban karena tabrakan semua acara ini. Keuangan harus menghadiri acara di sana sini, Inspektorat juga ini. Kalau Pak Sekda terinformasi sampai saat ini kurang sehat Pak Sekda. Sudah 1 bulan ini Pak Sekda tidak fit kesehatannya. Beraktivitas di Kotombago tapi hanya sebatas ini, belum bisa berdiri, ini masih goyang-goyang. Mungkin sempat kena demam panas karena perubahan cuaca. Baik, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit tentang perubahan RKPD Kotombago tahun 2023. Mudah-mudahan ini bisa segera ditetapkan supaya kita saling mendukung provinsi dan Kota Kotombago pada khususnya. Semuanya disampaikan bahwa ada tujuan dari perubahan RKPD. Yang pertama tentu karena mungkin ada perubahan program kegiatan yang harus disesuaikan sesuai dengan perubahan. Kemudian menyesuaikan kembali, mungkin ada keterkaitan konsistensi dengan SIPD. Kalau ada yang kurang di induknya, sudah disampaikan Ibu Kaban tadi. Kemudian tentu pemanfaatan optimalisasi sumber daya yang ada, mungkin ada peningkatan PAD, mungkin ada penyesuaian DAK yang terkurang. Agak susah mengatakan sekarang penyesuaian DAK yang bertambah, karena ada lagi kata bertambah yang berkurang terus DAK ini. Kemudian mungkin optimalisasi silpa yang ada. Nah, kebetulan Kotombago ini Bukabang mungkin lebih banyak dari sisi silpanya ini. Ada pemanfaatan silpa. Kami informasikan bahwa silpa di Kotombago itu kurang lebih 40-an miliar kemarin. Tapi kita punya juga defisit sekitar 23 M kemarin. Dan keseluruhan hanya belanja rutin, itu belanja pegawai. Belanja pegawai, pemenuhan kemarin TPP mungkin 10 bulan, THL mungkin cuma 9 bulan, 6 bulan. Sekarang sudah dipenuhi 12 bulan. Kemudian ada penyesuaian kegiatan. Jadi penyesuaian program kegiatan, tambahan kegiatan maupun sub kegiatan itu karena perintah saja. Perintah dari pusat, SPM dari kementerian, lembaga dan lain sebagainya kita sesuaikan. Next, ada berapa penambahan kegiatan. Namun sebelumnya nih target yang kita harapkan di RKPD tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan dari target RPJMD itu 5,6, kemudian RKPD induk di range 5,6, di RKPD perubahan kita tidak berubah targetnya, tetap di range 5 sampai 5,6. Tingkat pengangguran terbuka di persentase RPJMD 7,41. Nah, kita harapkan di RKPD perubahan ini di range 6 sampai 7,41. Mudah-mudahan tidak sampai 7. Mudah-mudahan di bawah. Karena sekarang juga pengangguran agak ke bawah dari itu target itu. Begitu juga tingkat kemiskinan kita mengharapkan nanti di kisaran 5 saja. Sekarang 5,19. Mudah-mudahan kita bisa capai 5 di RKPD nanti untuk mendukung provinsi punya target. IPM kita 5,19 realisasi. Iya, 5,19. Iya, mudah-mudahan di bawahnya lagi nanti. Insyaallah dengan dukungan Ibu Kawan, dengan teman-teman yang ada di provinsi ini, kita semua bisa mencapai itu. IPM kita yang mudah-mudahan kita bisa mempertahankan minimal 73, tapi kita harapkan bisa mencapai 73,49 IPM kita. Nah, rasio ini yang juga kita harus pertahankan. Sekarang 0,34. Nah, kita mengharapkan nanti minimal ada penurunan menjadi 0,32. Baik, lanjut.
Nah, inilah rekapitulasi jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan serta pagu pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah di perubahan tahun 2023. Total program di RKPD itu adalah 158. Namun yang diwujudkan di APBD 2023 hanya 151 program. Jadi kita minus 7 program. Tentu ini karena pengurangan dana dari pusat. Kemudian total kegiatan di RKPD 2023 itu ada 391 kegiatan. Yang diwujudkan adalah di APBD 2023 hanya 365 kegiatan. Jadi kita minus 12 kegiatan. Kemudian di perubahan ini kita wujudkan menjadi 371. Artinya kita ambil win-win solution lah. Penambahan 7 kegiatan. Ya, karena itu tadi ada perintah dari instruksi dari kementerian, ada SPM, ada yang harus dipenuhi. Kemudian subkegiatan di RKPD 2023 itu 920 subkegiatan. Di APBD kita hanya mampu mewujudkannya menjadi 912 subkegiatan. Kita minus di 8 subkegiatan. Artinya kita tidak laksanakan karena anggaran juga tidak cukup. Nah, di perubahan RKPD kita sudah melampaui dari RKPD induk menjadi 931 subkegiatan. Jadi kita ketambahan 19 subkegiatan. Jadi total pagu, kalau total pagu di RKPD dianggarkan 601 miliar 797.729.054 rupiah. Yang terrealisasi di APBD 2023 hanya 609 miliar sekian. Di perubahan RKPD ada sedikit kenaikan dari APBD menjadi 622 miliar. Jadi lebih rendah dari induk RKPD sekitar 1,45% dari pagu RKPD induk. Jadi kita tidak bisa mencapai juga RKPD induknya karena memang kondisi keuangan yang mengharuskan kita harus mempertahankan hanya cuma sampai di 622. Mudah-mudahan nanti di APBD tidak berubah lagi. Lanjut. Nah, ini kerangka ekonomi dan anggaran daerah perubahan RKPD tahun 2023. Sebagaimana disampaikan tadi kawan bahwa penambahan anggaran kita memang ada di sini dari Silpa, tetapi lebih banyak di belanja pegawai, ada sekitar 10 miliar penambahan pegawai. Tetapi di dana DAK ada terkurang dana transfer 4 miliar, kembali dikuras, kembali dipela lagi dana kita. Belanja pegawai kita tertambah samping tadi THL, kemudian tadi ini ada juga penambahan P3K CPNS, walaupun nanti dia lebih maksimal di 2024. Kemudian mungkin kemungkinan nanti ada perubahan sedikit anggaran nanti di APBD, nanti di perubahan mungkin di Kesbank kan, di Kesbank terkait penyelenggaraan pemilu kada, sehingga kita nanti tarik menarik lagi dengan SKPD mungkin, tetapi mudah-mudahan program kegiatannya tidak berubah. Dia tidak akan berubah lagi program kegiatan, hanya keuangannya mungkin yang sedikit di efisiensi. Mudah-mudahan tetap bisa jalan dan target-target kita bisa tercapai. Perlu kami laporkan ke Ibu Kaban bahwa kalau target IKU pemerintah Kota Mobagu, alhamdulillah sampai sekarang hampir sudah terpenuhi semua. Yang belum terpenuhi dia cuma kisaran 92%, 93%. Tapi itu sudah angka maksimal karena memang mau capai 100% agak susah karena itu misalnya masalah publik, penilaian publik, kepuasan publik itu agak susah. SPBE juga yang selalu berkembang terus agak susah. Jadi kami menganggap kalau 92% itu sudah luar biasa itu pencapaiannya. Kemudian itu barangkali pengantar dari kami, Bu Kabang. Mohon maaf nanti, mohon ini dikoreksi, diberi kami pencerahan agar kami secepatnya bisa memberikan penyelesaian setiap tanggapan yang ada dari Tindalek. Mudah-mudahan waktu yang ditetapkan oleh provinsi 7 hari setelah penetapan kami bisa segera selesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Sukurmanto.
Dan tentu ucapan terima kasih khusus kepada Bapeda yang telah bijak sekali memberikan kesempatan 1 hari lewat. Harusnya kemarin Bu Francisca ada kasih hari Senin, tapi kami minta waktu hari Selasa karena ada sedikit yang harus diselesaikan dan kami diberi waktu itu. Tentu atas nama Wali Kota menyampaikan terima kasih atas kebijakannya. Demikian yang kita akan mengikuti diskusi apa yang bisa kami perbaiki, tambahkan, dan atau ada yang kami kurangi dari KPD ini. Syukurmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita beri aplaus pada Pak. Baik, jadi kita sudah mendengarkan gambaran singkat terkait alasan mengapa melakukan perubahan, kemudian ada penyesuaian target indikator makro, ada beberapa sudah membedah dan sudah memberikan respon terhadap dokumen rancangan akhir peraturan Wali Kota Kota Mobagu tentang perubahan 2023. Terima kasih kepada tim Kota Mobagu yang sudah merespon juga masukan dari tim Dalek Provinsi. Dan tadi untuk kerangka makro tadi apa waktu yang apa yang laju ekonomi tetapkan, pertumbuhan ekonomi tidak berubah, tingkat pengangguran terbuka juga tidak berubah, tingkat kemiskinan ada ini bagus karena dia kasih batas bawah range batas bawah itu diturunkan jadi 5, ini bagus. Kemudian batas akhirnya itu ini 5,6. Artinya ada optimisme dari Kota Mobagu untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Kami sangat mengapresiasi untuk komitmen semangat dari Kota Mobagu yang boleh menjadi bantu untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Karena memang Pak, publis kemarin orang naik 0,08, 7,34 di September 2022, Maret 2023 menjadi 7,38. Jadi ada kenaikan 0,04%. Jadi ini menjadi sehingga dalam perubahan RKPD kami dari waktu fasilitasi tanggal 20 Juli kemarin di Kemendagri, kami diberikan catatan untuk memberikan catatan strategis untuk pencapaian target kita di RKPD 2023, dan berdasarkan itu juga sehingga ada penyesuaian target kita di RKPD perubahan untuk angka kemiskinan. Karena dari 5,93 targetnya, padahal capaiannya 7,38, sehingga ini ada perubahan. Dan kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kota Mobagu yang sudah mengambil bagian untuk menjadi bandul untuk lebih menurunkan ya angka kemiskinan kita. IPM di sini juga kami mengapresiasi karena ada optimisme untuk meningkatkan menjadi 73,31 sampai 73,49 angka ini untuk IPM. Jadi ini kami berterima kasih untuk perubahan target di perubahan RKPD 2023 yang ada kenaikan. Walaupun memang kami selalu memberikan warning untuk berhati-hati ketika menetapkan target ini, harus sesuai dengan program kegiatan yang ada. Jangan sampai indeks pembangunan manusia di situ ada lama sekolah, harapan lama hidup, dan pengeluaran per kapita. Jangan sampai itu tidak didukung dengan program kegiatan yang tepat, sedangkan target telah kita naikkan menjadi 73,31 sampai 73,49. Kemudian generasi juga tidak ada perubahan. Terima kasih untuk indikator makro Kota Mobagu yang sungguh
mendukung pencapaian indikator kinerja utama dari Provinsi Sulawesi Utara, dan ada pesan juga dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penerapan SPM. Kami mengapresiasi untuk kota-kota membangun sudah ada di kategori tuntas madya. Tuntas madya. Jadi kalau kategori tuntas madya, jadi memang untuk SPM ini, kalau dia tuntas madya berarti ada di angka nilai indeks pencapaian SPM, IP SPM itu dinilai berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM, sehingga dinilai di situ untuk kota-kota Mobagu pada tahun 2022 SPM-nya mencapai di tuntas madya. Berarti dia ada di range 80 sampai 89. Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar nilainya di antara 80 sampai dengan 89. Kami boleh dapat bacakan. Ini ada di sistem SPM Pak, boleh di-download. Boleh di-download untuk pencapaiannya. Pendidikan 97,70%, kesehatan 96,05%, pekerjaan umum 97,50%, perumahan rakyat 60%, Trans-Tibur Limas 95,83%, sosial 74,13%, sehingga rata-rata kota-kota membangun 87%, sehingga ada di kategori tuntas madya. Masih ada itu tuntas madya di range petengah kan, masih ada tuntas pratama, tuntas utama dan tuntas paripurna. Kalau tuntas paripurna sudah 100. Jadi di sini perumahan Pak Kang yang 60%. Ini makanya tadi saya cocok-cocokkan dengan IPM, memang dia ada keterkaitan. Tapi untuk pendidikan kesehatan yang di sumber daya manusia, dia 97,70 dan 96,06. Pak Kabar bilang tadi kalau 100 memang itu angka yang sebenarnya orang nak dapat mau apa kalau memang 100%. Pasti ada DP bisnis sedikit 0, sekian. Jadi kalau sudah di angka 97,70, 96,06, saya optimis itu sudah bagus. Berarti IPM cocok ada kesenai DP target Pak di sini untuk SPM yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung angka IPM kota-kota Mobagu. Jadi ini bisa di-download, ada dalam sistem penerapan SPM yang ada nanti di kalau orang di provinsi di bagian atau biro pemerintahan. Di biro pemerintahan. Jadi kalau di kabupaten kota bagian pemerintahan. Nanti bisa berkoordinasi Pak Kabar dengan bagian pemerintahan yang sebagai admin untuk program penerapan SPM ini. Jadi terima kasih untuk kota-kota Mobagu, dan beberapa hal yang menjadi catatan minor semua ini kan Pak. Kalau boleh ada catatan yang disampaikan oleh tim Dalem Provinsi, jadi mau cepat ini mau disesuaikan penyempurnaannya. Untuk tanggal-tanggal itu dapat dilihat kembali supaya dapat diperbaiki. Ya itu memang Bapeda ini ada curi-curi apa Pak ini sebenarnya itu orang Pak Kabit Eka bilang tadi, supaya karena memang kalau surat permohonan belum masuk di Kemendagri, mereka belum mau menjadwalkan. Jadi supaya masuk di jadwal, orang memang menyurat lebih dulu. So permohon Pak Sekprov, di dokumen masih sementara karena belum klop ini. Pendapatan belum klop, dari perangkat daerah belum klop. Kemudian karena ini perubahan, semua orang paham. Arahan-arahan dari pimpinan itu paling orang mesti dengar. Mana Pak yang orang mau rubah di sini dengan kondisi sama. Pemprov juga cuma silpa Pak. Bahkan ketika silpa diperhadapkan minus lagi. Provinsi ini memang apa Pak Ikat saya tertawa-tertawa. Ada kita terus senai itu penerimaan PAD, senai karena masih ada ini yang harus diperhadapkan dengan belanja. Jadi memang di kondisi keuangan orang semua kan fiskal daerah sedang tidak baik-baik
saja ya Pak. Jadi memang ini sampai ke tantangan untuk proses perencanaan ketika merencanakan di posisi yang sulit. Ini Pak Januar, orang memang agak tertantang sekali ini untuk perencanaan di masa-masa yang masih memulihkan, tapi sudah memang paksa untuk memenuhi, sedangkan ini juga dana pemilu oke itu Pak. Baru mau cari. Saya ini rapat di kantor gubernur kan, di Ya, itu Sekda yang yang mau milik itu rakorda dana pemilu di koordinator BKD. Jadi mau cek Bapak Sekda bilang ya cek itu dia Pak di KPD perubahan ada enggak ini 40% minimal sudah berkoordinasi. Kalau orang selain provinsi berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, kemudian kita minta review dari BPKP sehingga mendapat nilai yang dengan inspektorat mendapat nilai yang kalau kami pun dari provinsi belum cukup 40% kan Pak Januar, belum cukup. Tapi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2023 yang semua start Oktober ini ada DP pembiayaan. Artinya itu untuk karena memang kemampuan kita belum mampu untuk menganggarkan 40%. Tapi untuk kegiatan tahun 2023 sudah ada anggarannya. Jadi itu BP kunci. Nanti Pak Kaban dia akan ulangkan itu dana pemilu untuk 2023 30M. di kota-kota. Oh ada 30M. Dosen mantap. Tahu mau ambil di Wow. mana? 30M. Jadi memang ini di perubahan ini dana pilkada memang ya ini memang tantangan dan ada hutang-hutang karena ada pendidikan, perikanan kelautan yang memang menjadi hutang pemerintah ketika tidak terbayarkan di tahun 2021 kan, 2022 ya. Mungkin itu, dan kami berterima kasih karena sudah menargetkan penyelesaian RTRW. Karena ini RTRW, kalau investasi mau masuk, nah ada RTRW pasti ada kendala. Sehingga memang RTRW ini diprioritaskan dan memang menjadi konsulga dari KPK untuk penyelesaian RTRW. Kami sudah mendapat warning dari KPK terkait dengan penyusunan RTRW yang belum selesai dan diberikan target Desember paling lambat sudah perda. Karena posisi sekarang Sulawesi Utara baru di penyelesaian RZPP 3K yang akan diintegrasikan. Sekarang untuk RZPP 3K Sulawesi Utara sudah ada di konsultasi teknis untuk mendapatkan rekomendasi Menteri Kelautan. Kemudian baru integrasi dengan darat. Baru itu masuk ke KLHS lagi karena baru digabung KLHS baru masuk ke pembahasan dengan Dewan. Dan sudah ditargetkan KPK hadir langsung, Konsulga KPK Pak Muhammad Isra hadir langsung Desember. di pembahasan kami tim forum penataan ruang daerah dengan pusat, kementerian lembaga terkait semua di pusat Desember harus perda. Jadi ini menjadi tantangan buat orang dan kami bersyukur Kota-Kota Mobagu sudah memprioritaskan hal itu. Dan Komir, ini penting sekali Pak, karena memang baru kami melakukan koordinasi dengan Komir Provinsi dan Komir Kabupaten Kota, biar cuman alokasi makan minum setengah hari Pak untuk mau baking sidang, karena ada yang belum ditetapkan yang harus ditetapkan untuk mendukung program Mari Juba Kubu dan operasional dan irigasi. Karena untuk namanya jadwal detail ya, jadwal detail tata tanam itu harus direkomendasikan oleh Komir dan ditetapkan dengan peraturan wali kota untuk Kota-Kota Mobagu. Kalau tuan di kewenangan provinsi, 12 daerah irigasi yang kewenangan provinsi harus ditetapkan oleh gubernur pola dan tata tanamnya berdasarkan jadwal rinci yang direkomendasikan oleh Komir. Karena Komir ini perangkat daerah terkait dan P3A atau gabungan P3 dan IP3A yang ada di kabupaten kota. Jadi ini menjadi penting
Karena produksi pertanian, lebih khusus padi, kalau orang mengevaluasi trennya dengan luas tanam, luas fungsional daerah irigasi yang orang mesti sadar bahwa semakin berkurang, alih fungsi sawah itu semakin tinggi. Dari 53.000 sekian hektar luas sawah di Sulawesi Utara, sekarang tinggal 47.000 sekian. Begitu kan? Jadi luar biasa penurunan alih fungsi, dan itu harus tertuang dalam LP2B Kabupaten Kota. LP2B. Jadi kalau tata ruang swada berarti LP2B sudah terintegrasi di dalamnya. Ini menjadi hal penting bagi kita karena dari pengalaman, kenapa dia mengalami penurunan produksi dan luas tanam menurun, berarti produksi memang dia menurun. Tapi kalau orang ada teknologi yang lebih baik, dia bisa meningkat produksinya. Didukung dengan sistem pola tanam yang tepat. Di musim tanam ini bagus tanam, karena ada kalau di Kota Mobagu kan biasa juga selang-seling padi palawija dan seterusnya, dan itu harus ditetapkan oleh Komir dan direkomendasikan kepada wali kota untuk ditetapkan. Jadi ini menjadi hal penting untuk pendanaan Komisi Irigasi Kota-Kota Mobagu. Kami juga di provinsi ada di Dinas PUPRD untuk memfasilitasi sidang-sidang dan rapat-rapat teknis untuk penguatan kapasitas Komir. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih. Memang tadi saya turun di pendanaan, kok mau bilang ke ini pendanaan Pak Kaban, ini Pak Kaban, memang Pak Kaban kurang mau senyum-senyum. Tapi memang agak sulit orang memang sekarang untuk melihat semua prioritas irigasi yang ada. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan, Bu Kabit. Masih ada? Oke. Kami kembalikan kepada Ibu Kabit. Jadi izin Bu Kaban, sesuai yang sudah disampaikan tadi, untuk mempercepat perbaikan penyempurnaan nanti kertas kerja yang sudah ada ini, boleh langsung kami kirimkan ke Pak Kabit, dan itu sudah bisa langsung tidak lanjuti sambil berproses berita. Kalau sudah ada, sudah. Pasti dari kalimat cuma yang berbuat sedikit bagus, jadi supaya langsung bisa ditindaklanjuti seperti biasa bikin matris terus ada kolom tidak lanjut beserta halaman sehingga nanti ketika kami bisa lebih cepat dan tidak memakan waktu lama. Iya. Mudah-mudahan minggu depan so boleh tanda tangan. Sebelum rapat ini dibentuk oleh Kaban, kami persilakan kepada Pak Kaban untuk closing statement. Silakan Pak Kaban. Baik, terima kasih Bu Kaban, Bu Kabit dan seluruh tim Dalek dari provinsi. Saya pikir cuma itu sampaikan. Syukur Muanto atas kebijakannya. Pak Heri, terima kasih. Pak Heri tidak pernah bosan-bosan menghubungi kami. Terima kasih banyak Pak atas perhatiannya ke kami. Cuma itu Bu Kaban, terima kasih. Terima kasih Pak Kaban. Selanjutnya kami persilakan Pak Kaban untuk menutup rapat pada siang hari. Silakan Pak Kaban. Terima kasih, tidak ada kata ucapan terima kasih yang paling penting yang mau disampaikan kepada tim Dalef Provinsi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Kabit Monef, koordinator bersama dengan tim sekretariatnya, luar biasa. Kepada tim pemerintah Kota-Kota Mobagu yang termasuk dalam tim penyusun perubahan KPD 2023 yang luar biasa sudah hadir dan melaksanakan fasilitasi saat ini di bawah pimpinan Pak Kepala Bapelitbang yang luar biasa, Pak Adnan SPSI. Terima kasih banyak dan semangat tadi semua langsung berubah. Terima kasih dan mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan fasilitasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan saran untuk saran konstruktif untuk kebaikan di masa datang sangat kami harapkan. Kami sebagai Bapeda, sebagai pelaksana tugas Bapak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam memfasilitasi proses-proses perencanaan di daerah. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua dan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, maka rapat fasilitasi
perubahan RKPD 2023 Kota Mobagu saat ini dinyatakan ditutup secara resmi. Sukumanto. Cukur mau bayar.